Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kali ini kita akan membahas permainan-permainan terbaik dari Alexander Alekhine. Beliau sangat terkenal karena kombinasi yang sangat berkualitas dengan variasi gaya yang mencolok dan unik. Di situ ada kecemerlangan taktis yang gemilang. Dan juga beliau sangat gigih dalam merebut inisiatif dan bersedia untuk memasuki partai yang penuh komplikasi. Di samping itu juga permainannya sangat berenergi sehingga membuat seolah-olah master lain tampak lamban. Dan juga pemahaman strategis yang sangat mendalam dari seorang Alexander Alekhine. Bahkan Fischer menulis beliau ini adalah permainan yang sangat rumit, lebih dari pemain manapun sebelum atau sesudahnya. Dia memainkan konsepsi besar penuh dengan ide-ide yang cemerlang, berlilian, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Beliau ini menguasai permainan dalam bentuk apapun, baik terbuka, semi terbuka, tertutup, sehingga banyak variasi yang disumbangkan oleh beliau, karena beliau adalah seorang inovator. Berikut adalah permainan Alekhine. Yang ketiga, Alekhine memegang buah hitam, sedangkan buah putih adalah spire dalam pembukaan Perancis. Permainan dimulai dengan E4, E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4, gajah D2. Ide ini menarik, tetapi tidak menghasilkan keuntungan apapun jika hitam memberikan jawaban yang benar. Langkah yang umum yang biasa dilakukan adalah E5, C5, lalu A3. Alekhine melanjutkan dengan kuda E7. Maka sederhana untuk komplikasi yang dihasilkan jika hitam melakukan D makan E4, maka putih akan menjawab dengan menteri G4 dengan dua alternatif. Yang pertama, jika hitam menjalankan kuda F6, menteri makan G7, benteng G8, menteri H6, menteri makan D4, rokade panjang mengancam gajah ke G5. Atau juga bisa setelah menteri G4, menteri makan D4, kuda F3, menteri F6, menteri makan E4 dengan peluang menyerang yang bagus buat putih. Kita lanjutkan setelah kuda E7, putih menjawab dengan E makan D5. Kita melanjutkan dengan E makan D5, menteri F3. Ini bukan langkah pengembang yang normal. Akibat ini adalah sebagian besar pihak putih berada di peta yang tidak menguntungkan. Mungkin yang lebih baik dari langkah menteri F3 adalah gajah D3, nanti diikuti dengan kuda G ke E2, lalu rokade pendek. Kita menjawab dengan kuda C6, gajah B5, rokade, kuda GE2, gajah F5,
lalu rokade panjang sekaligus menjaga bidak C2. Tujuan putih dalam memainkan menteri F3 tadi adalah melakukan rokade panjang ini. Tentunya ini adalah kesalahan strategis karena di sisi sayap putih tidak memiliki prospek yang dapat mengimbangi serangan hitam di sayap menteri. Hitam melanjutkan dengan A6. Gajah putih ini harus dihilangkan untuk memungkinkan kuda hitam bisa menduduki C4. Gajah D3 makan, menteri makan, kuda A5 sesuai dengan tujuannya adalah ke C4 ya. A3 putih memanfaatkan kesempatan untuk memaksa pertukaran salah satu bidak penyerang hitam. Jika hitam melanjutkan gajah D6 maka putih melanjutkan dengan kuda makan D5 menang pion 1 karena ancaman gajah makan kuda di A5. Kita lanjutkan. Setelah A3 hitam menjawab dengan gajah makan C3. Gajah makan C3, kuda C4, benteng DE1, kemudian kuda C6. Secara strategis permainan sudah dimenangkan oleh hitam. Rencana sederhana untuk menghasilkan kemenangan mudah adalah A5 A4 diikuti B7 B5 lalu ke B4. Putih menjawab dengan kuda F4, menteri D6, menteri F3, benteng A D8. Jangan keliru dengan benteng F D8 karena putih akan menang dengan kuda makan D5 makan benteng E8 skak dan hitam kalah karena ini harus dimakan dan menteri kena. Untuk itu hitam melangkahkan benteng A ke D8 dan dijawab putih dengan kuda D3 A5 sesuai dengan rencana. Menteri F4 terpaksa harus diadu untuk mengurangi serangan daripada hitam. Makan terpaksa dimakan ya. Makan kuda makan F4, lalu B5, kuda D3 balik lagi, benteng B8, kuda E5, kuda makan E5, D makan E5, C5. Di sini pion hitam berjejer 4 baris ya, di garis demarkasi garis batas. Ya. Di sini jika hitam melangkahkan dengan B4 maka A makan B4, A makan B4, gajah D4, benteng A6, B3 ya, dan lain-lain. Hasilnya tidak sebaik langkah C5. Kita lanjutkan B3. Sekali lagi ini satu-satunya peluang melawan ancaman B5 B4 ya. Alehin ya. Lanjutkan dengan D4. Langkah bagus ya, kejutan ya.
B makan C4, D makan C3, benteng E4. Benteng E3, lalu hitam menjawab dengan B4, A4, benteng B8, benteng HE1, ya. Benteng D4 ancam, benteng E4, benteng makan E4, benteng ke D8. Ini mengancam ke D2 atau ke D4 D2 untuk menguasai baris ke-7, mengancam pion-pion putih sekaligus juga mengaktifkan raja hitam. Kemudian E6 harus dimakan, makan benteng D2. Ini pelajaran penting ya bagi kita ingin belajar permainan akhir dari Alekhine ini ya. Langkah sederhana tapi powerful. Kemudian benteng E5 mengancam putih, mengandalkan juga bidaknya 2 itu ya, meskipun terpisah. Di sini kita menjawab dengan benteng F2, ancaman skak ke benteng F1, skak mat, maka raja harus pindah ke B1, skak A2, benteng C1 makan skak, raja B1, jangan B3 ya, skak benteng langsung mat, skak raja C1, lalu benteng makan G2 dengan ancaman ke B3 dan skak mat. Makanya putih menjawab dengan benteng B5, raja F7. Pada permainan akhir raja harus aktif juga, C5, raja E6, C6, raja D6. Sebenarnya di sini sudah praktis kalah ya, putih kalah. C7 makan, benteng makan A5, benteng H2. Ini sudah kalah mutlak ini ya. Benteng B5, benteng B2, A5, C6, benteng B8, raja C5, A6, benteng A2, benteng C8, raja B5, benteng B8 skak, raja C4, dan akan masuk ke B3 aman ya. C8, raja B3, hitam menang.